Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai lagi permenungan kita di hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Tuhan, sumber keselamatan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau sudah hadir menerangi perjalanan hidup kami. Bantulah kami dengan daya Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dapat mengikutimu sebagai sumber terang keselamatan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama kami terus-menerus, dan kami tetap andalkan di Kau sebagai sumber keselamatan kami. Dengan keyakinan iman yang teguh, maka jadikanlah kami alat-Mu menjadi terang bagi sesama kami, untuk mengantar, membawa banyak jiwa kepada terang kehidupan, yaitu Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan,
"Kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan hari ini, kita semua diingatkan, diajak, diundang oleh Yesus agar semakin percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan bukan sekedar ungkapan biasa supaya orang lain mengaku kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi percaya kepada Yesus sebagai sumber keselamatan. Kita mesti memberi diri secara total. Dia datang sebagai terang dan keselamatan bagi semua orang. Terang dan keselamatan bagi dunia ini. Namun, dalam bacaan tadi kita dengar bahwa salah seorang dari murid Yesus yang hari-harinya hidup, tinggal, berjalan bersama Yesus, menyaksikan mukjizat yang Yesus buat. Namun dia menyangkal Yesus. Dia mengkhianati Yesus. Menjual gurunya. Dia lebih mencari keuntungan bagi dirinya, memuaskan keinginannya dengan cara demikian. Maka Yudas merupakan ciri dari orang-orang atau ciri dari pribadi yang hanya memusatkan diri pada kehidupan yang gelap. Dia tidak mau menerima Yesus sebagai sumber terang, sebagai sumber keselamatan, tetapi dia justru membuat sekat. Dia lebih memilih kehidupan yang gelap daripada terang keselamatan itu. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mesti benar-benar yakin, benar-benar beriman kepada Tuhan dengan cara mengandalkan Dia sebagai sumber keselamatan. Biarlah Tuhan sendiri yang dapat mengubah hidup kita, supaya kita tetap ada di jalan terang, jalan menuju keselamatan. Dan karena itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersedia, berani dan terus-menerus mengikuti Dia sebagai sumber keselamatan, tetapi juga siap menjadi alat Tuhan untuk membawa terang bagi dunia ini, bagi sesama kita. Biarlah dunia ini diterangi oleh terang Kristus untuk menyelamatkan semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber terang keselamatan kami, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang Kau sampaikan lewat firman-Mu ini, lewat bacaan hari ini, memampukan kami untuk semakin memahaminya, menghayatinya dalam kehidupan kami, agar kami semakin percaya, semakin mengandalkan di Kau sebagai sumber terang keselamatan kami. Maka ya Tuhan, hadirlah bersama dengan kami
bentuklah diri kami, ubahlah hidup kami, cara berpikir kami, cara bertindak kami, agar hidup kami selaras dengan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah kami dapat menjadi terang-Mu untuk membawa terang keselamatan kepada sesama kami, sehingga banyak jiwa diselamatkan oleh karena nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama bersama rohmu. rohmu. Kita sekalian seluruh hidup dan juga pekerjaan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.